Selamat malam, apa kabar? Luar biasa, yes. Puji Tuhan, kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk persekutuan karismatik Kalvari. Di malam hari ini kita akan mengambil tema dalam pemeliharaan nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Endi Raharja. Yang nanti Bapak Endi Raharja akan mengupas tentang semua hal menyangkut pemeliharaan Tuhan yang nantinya akan diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 24. Sebelum memulai, kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau beri waktu kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sungguh-sungguh rindu untuk senantiasa bersekutu bersama-Mu dan bersama saudara-saudari kami serta sahabat-sahabat kami. Tuhan, berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti, sehingga apapun yang Kau sampaikan, sungguh kami ingin mendengarkan dan ingin melakukan, dan kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu sungguh-sungguh sangat luar biasa dalam masa-masa seperti ini. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mohon penyertaan-Mu dalam persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti, sehingga sungguh-sungguh dapat kami rasakan kehadiran-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan setiap hari dan senantiasa. Kita selalu baru rahmat-Nya melingkupi kehidupan kita karena Dia luar biasa. Kasih Allah tak berkesudahan. Mari kita puji dengan hati kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita terus menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih
Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir, tertunggu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Berkah-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Yesus yarale, musik yarale, Yesus yaralama. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, puji dan sembah Kau. La ciele, oh si chiara la maiele, la ciele, oh si chiara la maiele, la mala ba 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 ba, oh si chiara la maiele, oh chiara la maiele, si chiara la mala la mala la, si chiara la maiele. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya Andy Raharja dalam Benih Firman. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema Dalam Pemeliharaan Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 23. Saya akan membacakannya. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati,
nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tanggal 1 Mei kemarin kita baru saja memperingati Santo Yusuf sebagai bapak para pekerja. Santo Yusuf dikenal sebagai pekerja keras dalam bengkel tukang kayunya. Ia juga dikenal sebagai pria yang taat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan ingin ia lakukan, ia akan segera melakukannya. Hari ini saya mau mengajak kita bersama melihat bagaimana peran Santo Yusuf sebagai bapak keluarga di saat-saat yang sulit, di saat-saat ada ancaman dalam kehidupan keluarga mereka. Di dalam ayat ke-13 dikisahkan malaikat Tuhan meminta Yusuf untuk membawa bayi Yesus beserta Maria istrinya untuk melarikan diri ke Mesir. Mengapa mereka harus mengungsi ke Mesir? Dijawab di ayat selanjutnya, karena Herodes yang menjadi penguasa saat itu sedang sangat marah dan menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Herodes sangat marah saat itu karena dia ingin tahu keberadaan bayi Yesus yang dikatakan oleh para Majus bahwa telah lahir seorang raja bangsa Yahudi. Namun ternyata para Majus itu tidak kembali kepadanya dan tidak memberikan kabar berita tentang keberadaan bayi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jadi saat itu ada ancaman bagi semua keluarga yang mempunyai anak bayi di bawah 2 tahun. Termasuk ancaman bagi keluarga Yusuf. Ancaman yang dapat membunuh anak bayi mereka, yaitu Yesus. Maka Tuhan menyuruh malaikatnya untuk memberitahukan kepada Yusuf agar ia membawa keluarganya menyingkir ke Mesir. Bapak, Ibu, ini adalah bentuk pemeliharaan Tuhan terhadap keluarga Yusuf. Lalu Yusuf pun bangun dan mengambil bayi Yesus serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita bisa bayangkan perjuangan mereka saat itu. Bagaimana sulitnya bepergian dengan seorang bayi. Apalagi di zaman itu belum ada transportasi umum, belum ada bis atau kereta api. Paling yang ada mereka harus naik onta atau naik keledai. Saya bisa membayangkan Ibu Maria saat itu duduk di atas onta sambil menggendong bayi Yesus, sementara Bapak Yusuf berjalan kaki di samping mereka. Juga jangan bayangkan itu adalah perjalanan yang mulus di atas jalan yang beraspal. Tetapi mereka harus melewati padang gurun yang tandus. Namun sekali lagi, Tuhan memelihara dan melindungi mereka sehingga mereka dapat tiba di Mesir dengan selamat. Selanjutnya, apa yang dilakukan Bapak Yusuf selama ia berada di Mesir? Inilah yang menjadi inti permenungan saya. Tadi di awal saya katakan Bapak Yusuf adalah seorang tukang kayu. Ia adalah seorang pengusaha mebel kalau zaman sekarang ini. Dan ketika ia harus menyingkir ke Mesir, tidak mungkin ia tetap dapat menjalankan usahanya.
Lalu bagaimana ia dapat menghidupi keluarganya? Apakah ia hanya mengandalkan Tuhan untuk mengirimkan makanan setiap hari untuk keluarganya? Seperti Nabi Elia yang mengungsi ke pinggir sungai Kerit, dan tiap hari Tuhan mengirimkan roti serta daging melalui seekor burung gagak untuk dia makan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kitab suci tidak menceritakan apa yang diperbuat oleh Bapak Yusuf di Mesir. Namun saya percaya dia pasti tidak tinggal diam atau hanya menanti pertolongan Tuhan. Bapak Yusuf adalah seorang pekerja yang keras, maka ia pasti tetap bekerja, mencari nafkah untuk keluarganya. Mungkin dengan bekerja serabutan, atau mungkin menjadi kuli panggul di pasar-pasar, atau mungkin dengan membantu pekerjaan orang lain. Yang pasti, dia tidak hanya berdiam diri atau hanya berpangku tangan. Dan saya juga percaya Bapak Yusuf bersama Ibu Maria setiap hari berdoa, meminta petunjuk Tuhan untuk apa yang harus mereka lakukan. Sehingga pada suatu hari, kembali Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk memberitahu Yusuf untuk membawa kembali keluarganya ke Israel. Sebab orang yang hendak membunuh bayinya telah mati. Dan ketika mereka kembali, mereka tidak kembali ke kampung halaman mereka di Bethlehem, melainkan mereka menetap di Nazaret. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dengan peristiwa pengungsian keluarga kudus ini ke Mesir? Yang pertama, kita melihat ada ancaman atas anak bayi mereka. Seperti yang kita alami saat ini, kita juga tengah hidup dalam ancaman, yaitu ancaman virus COVID-19. Bedanya, kalau saat ini kita dan keluarga kita aman kalau kita tetap berada di dalam rumah. Tapi saat itu, Bapak Yusuf dan keluarganya justru tidak aman kalau mereka tetap berada di dalam rumah. Maka mereka harus pergi mengungsi, meninggalkan rumah mereka, menyingkir ke tempat yang aman. Dan mereka taat kepada kehendak Tuhan. Meskipun sulit untuk mereka melakukannya dan tidak tahu bagaimana kehidupan mereka di Mesir. Tetapi karena Tuhan yang memerintahkannya, ia mau taat melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apakah kita juga mau taat mengikuti perintah Tuhan, mendengarkan himbauan dari pemerintah untuk tetap tinggal di rumah saja? Kalau kita mau selamat, tentunya kita juga harus taat. Yang kedua, apa yang dialami oleh Bapak Yusuf juga mungkin saudara dan saya atau banyak orang mengalami. Karena menyingkir ke Mesir, Bapak Yusuf kehilangan usahanya, pekerjaannya, mata pencariannya. Saudara mungkin saat ini juga mengalami hal yang sama. Karena situasi saat ini, saudara mungkin terkena PHK, kehilangan mata pencarian. Lalu apakah kita hanya berdiam diri, menanti burung gagak mengirimkan sembako untuk kita? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar dari Bapak Yusuf. Di saat-saat yang sulit, kita tetap harus bekerja. Meskipun bekerja serabutan, kita harus tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan hanya berdiam diri. Saya sangat percaya Allah adalah Allah yang peduli kepada kita. Dia adalah gembala yang senantiasa memelihara hidup kita. Allah mendengar setiap jeritan anak-anaknya yang minta tolong. Namun kita juga harus bergerak. Harus berbuat sesuatu. Tidak mengharapkan berkat itu turun dari langit. Bahkan kalau kita ingat dalam perjanjian lama, ketika Allah menurunkan mana di padang gurun, bangsa Israel pun tetap harus bekerja.
mereka harus mengumpulkan mana itu setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di saat-saat kita harus berada di rumah, saya kagum melihat ada banyak bermunculan orang-orang yang memulai bisnis. Ya, mereka pasang iklan, menjual makanan atau barang-barang lainnya. Demikian juga ibu-ibu yang terus bereksperimen membuat makanan atau cemilan. Meskipun tadinya mungkin mereka jarang atau tidak pernah masak. Ada juga yang kemudian menawarkan makanan buatannya itu untuk dijual. Inilah kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Juga ada banyak hal-hal positif lainnya yang bisa kita lakukan. Misalnya, kalau Anda masih muda dan sehat, Anda bisa menolong tetangga Anda yang sudah tua untuk berbelanja di supermarket misalnya. Saya sendiri terdorong untuk melakukan kegiatan dengan mewartakan firman lewat media YouTube ini, juga membagikan materi pengajaran kepada teman-teman di pelbagai keuskupan secara online. Semula saya pikir hanya sedikit saja yang tertarik. Namun ternyata setelah saya mulai membagikannya, ada banyak keuskupan yang tertarik. Ada banyak orang yang merasa terberkati, mulai dari Medan sampai Merauke. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hal ketiga yang dapat kita pelajari dari Bapak Yusuf adalah terus berdoa. Terus menjalin relasi dengan Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di hari-hari mendatang. Di ayat yang 19 dikatakan, malaikat Tuhan memberitahu Yusuf untuk kembali ke tanah Israel. Namun dengan bimbingan Tuhan juga, ternyata ia tidak kembali ke Bethlehem, melainkan ke Nazaret. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin setelah wabah COVID-19 ini mereda, dan Anda mulai kembali bekerja. Mungkin Anda tidak kembali bekerja di tempat yang sama karena Anda sudah di PHK. Maka mintalah bimbingan dari Tuhan untuk mulai bekerja di tempat yang baru atau memulai usaha yang baru. Dan imanilah bahwa itu adalah tempat yang akan semakin memberkati hidup saudara. Sekali lagi, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk Anda, dan Dia adalah Allah. Dia adalah gembala yang memelihara hidup Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, banyak yang mengatakan bahwa keadaan atau situasi sekarang ini kita harus tetap di rumah, masih akan berlangsung sampai bulan Juni atau Juli. Namun sebagai orang percaya, kita tidak perlu khawatir. Karena kita tahu bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Maka saya akhiri benih firman kali ini dengan sebuah pantun. Taruh kursi di muka pintu, lihat burung bertengger di atas dahan. Meskipun situasi sedang tidak menentu, hidup kita senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih Bapak Endi Raharja untuk sebagian firman yang telah Bapak sampaikan kepada kami semuanya. Sungguh Tuhan Yesus memelihara dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami, baik kami yang ada di sini maupun keluarga-keluarga yang ada di rumah. Sekali lagi kami mohon terima kasih, berkat Tuhan melimpah keluarga Bapak Endi. Semoga selam kesehatan serta penyertaan Tuhan serta pemeliharaan Tuhan begitu dirasakan. Bapak yang Maha Baik, kami sudah menyelesaikan persekutuan doa kami pada malam hari ini. Semoga Engkau senantiasa menguatkan dan memelihara kami dalam kehidupan kami, baik rasa suka maupun duka, rasa senang maupun tidak senang, sehat maupun sakit, tetapi kami percaya
Pemeliharaanmu sungguh luar biasa. Sekali lagi Tuhan, kami mohon kuatkanlah kami pada masa-masa saat ini. Kami tahu dan kami percaya semua akan berakhir karena belas kasih-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami senantiasa kepada putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku